Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Yoga, Yoga Tama Prabantara dengan NIM 038 dari Prodi TRO Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25. Di video kali ini akan menjadi video pertama materi baru yaitu CAD/CAM, di mana pada video kali ini kita akan memfokuskan pada CAD atau Computer Aided Design ya, yaitu teknologi berbasis komputer yang dipakai untuk mengubah, menganalisis, dan mengoptimalkan desain suatu benda teknik. Nah, itu adalah definisi CAD. Fungsi utama CAD yaitu untuk menggambar 2D atau gambar teknik, membuat model 3D, mengukur dimensi dengan sangat presisi, mensimulasikan desain sebelum dibuat nyata, mempermudah revisi desain, juga dapat menyimpan file desain dalam dokumentasi teknik. Ada beberapa software CAD yang bisa kita gunakan: AutoCAD, SolidWorks, Inventor, Fusion 360, dan juga CATIA. Nah, untuk di video kali ini kita akan menggunakan SolidWorks. SolidWorks di sini software CAD yang paling populer ya. Nah, kalau CAD itu adalah ilmunya, SolidWorks di sini adalah alatnya. Alat yang akan kita pakai untuk membuat desain gambar teknik gitu ya. Nah, jadi di sini pada SolidWorks kita akan membuat 5 desain, 5 gambar teknik. Ini adalah gambar pertama. Kita akan membuat seperti ini. Sudah ada lengkap ukurannya ya. Langsung aja kalau begitu kita buat. Di sini aku sudah ada filenya. Kita akan buat file baru. New, kita akan buat part ya. Pilih yang Y up karena di sini kita akan membuat desain 2 dimensi atau gambar teknik. Klik OK. Oke, kita sudah masuk ya. File baru, pastikan satuannya mmgs karena itu yang diminta. Milimeter, gram, second. Oke, sudah mmgs, kita akan klik origin di sini agar dia posisinya pas ya. Kita akan mendesain dari atas ya, top plane. Kita akan klik top plane, lalu di sebelah kiri sini ada pilihan sketch. Kita akan pilih sketch. Oke, di sini kita sudah bisa menggambar desain kita ya. Untuk yang pertama, gambar yang tadi, kita akan buat desainnya. Oke, di sini aku akan menggunakan tools yaitu line ya, sini. Oh, oke, aku akan menggunakan line. Nah, kita akan mulai dari titik tengah. Yang kalian lihat di sini adalah titik tengahnya. Aku akan membuat gambar kasarnya terlebih dahulu. Nggak harus presisi, agar bisa pas kita bisa menggunakan yang namanya Smart Dimension. Oke, nah sekarang sudah ada bentuknya. Seperti bentuk yang kita lihat tadi, ada beberapa bagian yang simetris ya. Jadi di situ agar bisa simetris kita gunakan yang namanya ini ya, display or delete relation. Kedua kita akan add relation. Nah, kita akan klik garis ini dan ini. Kenapa? Karena di sini panjangnya harus sama ya, sesuai pada desainnya. Keduanya sudah kita klik, bentar. Oke, kita akan klik ini dan juga ini. Nah, langsung aja kita pilih yang equal. Kenapa equal? Supaya dia panjangnya sama ya, agar terlihat simetris. Lalu kita klik checklist. Oke, sudah. Lalu ada satu lagi yang perlu kita samakan panjangnya, yaitu ini dan juga sini ya. Kita akan buat dia jadi equal. Checklist. Nah, sekarang sudah equal. Kita baru bisa bikin uh, panjangnya ya. Kita akan menggunakan namanya Smart Dimension. Ini kita perlu agar dapat mengukur uh, ukurannya lah, besarannya. Di sini pada modul itu 135 mili. Unitsnya tadi sudah ada ya, mmgs sudah sesuai, jadi kita nggak perlu ganti units yang di situ. Klik enter. Oke, sudah sesuai ya sekarang panjangnya. Kita akan samakan panjang yang ini.
yaitu 40, 40 pas. Oke, sudah 40. Panjang yang di sini harus sesuai ya. Yaitu kalau nggak salah 30. Klik enter. Yang bawah juga harusnya sama. 30 juga. 30. Eh, Nah, sudah ya. Sekarang di sini kita akan buat panjangnya jadi 25 sesuai pada modul. Kita klik enter. 25 sudah sesuai. Sekarang di sini kan jadi 55. Klik enter. Oke, bentuknya sudah jadi ya, sudah sesuai seperti gambar tadi dan seperti yang kalian lihat ya di sini garis tepinya atau garis dari desain kita itu sudah hitam, tidak lagi berwarna biru karena sudah fully defined ya. Tujuan kita yaitu harus fully defined. Fully defined maksudnya gambarnya emang sudah pasti sudah jadi sehingga ketika nanti kita akan buat benda fisiknya dia nggak sesuai lah ukurannya gitu. Kalau masih biru, berarti kita harus menggunakan smart dimension. Jadi ukurannya harus sesuai, harus pas. Nah, nanti kalau sudah begitu, baru bisa kita buat benda fisiknya ya. Kurang lebih desainnya seperti ini. Lanjut kita akan buat benda desain kedua. Aku sudah menyiapkan desainnya. Kita buka open ya, file open. Nah, ini dia. Kita klik sebentar. Sebelum itu ini akan aku save dulu ya. Ctrl S. Oke, saja part A, part A. Sip. Kita save. Oke, udah ke save. Mari kita buka desain yang kedua, yaitu yang ini. Untuk filenya nanti akan dilampirkan pada deskripsi video ya. Kalian bisa lihat. Oke, ini untuk gambar kedua. Nah, ini bentuknya kayak gini. Kita sudah ada ukurannya ya. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan aja. Ya, langsung aja kita buat lagi. New. Part ya, oke. Langsung klik oke. Oke, pastikan satuannya unitsnya mmgs ya, millimeter gram second, karena itu yang akan kita gunakan. Kalau enggak nanti ukurannya beda, bisa lebih besar atau lebih kecil dari blueprint atau desain yang kita inginkan lah. Oke, sengaja di sini kita buka top line, sketch. Oke, langsung aja kita mulai. Tadi seperti yang kalian lihat ada bagian yang ujungnya itu lingkaran ya, setengah lingkaran. Nah, itu gampang. Yang penting kita buat gambar kasarnya dulu yaitu seperti berbentuk huruf T ya. Nah, kita buat dulu. Oke, ini sudah jadi. Nah, sebelum ini lanjut ke membentuk bagian radius, kita perlu display relation lagi ya. Yang tadi panjangnya sama apa aja tuh, garis yang mana. Oke. Yang pertama ada kedua garis ini ya. Line 5 dan line 1, line 7 kita akan pilih equal. Equal berarti panjangnya akan sama, equal length. Langsung kita klik checklist. Yang ada lagi yaitu garis yang ini ya, yang horizontal, line 4, line 8 sama equal juga. Lalu kita klik checklist. Tadi ada perubahan panjangnya karena kita klik equal agar panjangnya disesuaikan. Itu sama satu lagi ini. Nah, yang ini dulu. Ini juga harus sama panjangnya. Equal length, lalu kita klik oke. Nah, oke, sudah ya, relationnya udah sesuai semua. Langsung kita tambahkan dimensinya. Ya, dimensi atau besarnya. Mulai dari atas ini dulu. Pada modul tadi
harusnya panjangnya 80 ya, dengan unitnya itu mmgs. Oke, sebelah sini itu adalah 10, coba 10, enter. Oke, 10, lalu di sini jika kita lihat yang tadi ya, yang ini, kita buka sketch 2-nya. Nah, di sini itu radiusnya atau jari-jari setengah lingkaran ini adalah 17, yang berarti diameternya adalah 34. Berarti jarak dari kedua garis ini yaitu 34. Nah, 34 ini 80 akan dikurang 34, lalu dibagi 2 didapatkan nilai 23. 23 itu adalah panjang garis yang ini nih. Nah, begitu cara menghitungnya. Langsung aja kita terapkan. Oke, Smart Dimension, tambahin ini adalah panjangnya 23. Nah, klik OK. Ini 23, berarti nanti jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini ya, kedua garis ini akan jadi 34. Oke. Untuk tingginya tadi ada 48. Nah, langsung ubah 48. Oke. Nah, ini kurang lebih bentuk kasarnya seperti ini, sedangkan yang kita butuhkan itu dia ada setengah lingkarannya ya. Setengah lingkaran dan dia tidak ada garis di sini. Nah, untuk cara membuatnya itu seperti ini ya. Kita akan menggunakan tools namanya trim entities. Kita akan klik, dan kita akan gunakan trim to closest ya. Itu titik yang terdekat. Nah, kita akan trim satu garis ini. Tinggal klik, oke, hilang. Nah, untuk membuat setengah lingkarannya, kita akan menggunakan namanya arc ya. Nih, kita akan memakai tangent arc karena ada dua titik di sini ya. Kita menghubungkan dua titik. Dua titik ini akan membentuk setengah lingkaran. Jadi kita akan menggunakan tangent arc. Oke, klik titik sini, lalu digeser. Oh, salah, salah, salah. Select. Oke, kita ini lagi. Tangent arc. Ini ke sini. Wait. Nah, ini dia. Oke, klik. Nah, ini masih biru, yang menandakan dia masih under define. Oh, udah jadi hitam deh. Nah, tinggal kita tambahkan dimensinya aja ya tadi. Ukurannya berapa supaya jelas gitu. Kita klik Smart Dimension. Oke, kita klik kiri yang ini. Oke, tinggal kita geser. Di sini R17 yaitu jari-jari. Ini kita klik OK aja. Pilih opsi yang make this dimension driven. Jangan pilih yang bawah. Ntar kalau pilih yang bawah dia malah over define. Itu gak boleh ya. Kita harus fully define. Gak boleh over define atau under define. Klik OK. Oke. Nah, bentuknya sekarang sudah jadi. Pada desain ada bentukan yaitu lingkaran ya. Lingkaran dan juga kotak. Nah, untuk lingkaran ini akan menggunakan tools ini ya, circle. Kita akan menggunakan central point-nya, lalu kita akan membuat kotak di sini juga. Oke. Agar dapat menemukan titik tengahnya ya. Titik tengah dari setengah lingkaran ini kita bisa menggunakan garis, yaitu menggunakan tools line. Oke. Kita kembali lagi ke sketch ini. Nah, kita akan klik line, lalu kita pilih di sini optionnya yaitu for construction ya. Kita akan pilih titik tengahnya, klik, lalu kita tarik ke bawah, sini, klik, oke, sudah jadi. Lalu kita akan klik sini, sampai ke, oh salah. Nah, line, lalu for construction, oke, dari sini sampai ke sini. Nah, di sini kan kelihatan ya titik tengahnya. Sekarang kita bisa membuat circle-nya. Kita tinggal klik. Oke. Titik tengahnya ini ya, kita klik, lalu kita geser.
Pada desain tadi diminta untuk diameternya itu adalah sebesar 13, yang berarti jari-jarinya adalah 13 bagi 2 yaitu 6,5. Di sini kita bisa tulis 6,5. Pakainya titik ya, bukan koma. Klik enter. Oke, sudah sesuai sekarang ya. Langsung bisa tambahkan smart dimension. Tarik ke sini. Set. Oke, sudah ya. Enter. Oke, garisnya udah hitam yang berarti dia udah define ya. Seperti yang dilihat di sini, fully defined. Sekarang kita perlu menambahkan kotaknya. Untuk menambahkan kotaknya kita bisa gunakan rectangle ini atau line. Personally, aku lebih suka pakai line karena lebih gampang aja. Jadi kita pilih titiknya, gak harus persis sih, asal juga nggak apa-apa. Dan untuk apa nilainya, yaitu dimensinya nggak harus sama persis dengan yang diminta ya, paling nggak mendekati lah. Oke, klik. Nah, line-nya sekarang udah jadi, klik kanan select biar lepas ya. Oke. Nah, di sini kita harus panjang line ini dan juga yang ini harus sama sehingga kita akan menggunakan add relation ya. Sama seperti tadi, kita akan klik ini equal length, lalu checklist. Oke, sudah. Sekarang langsung aja kita tambahkan dimensinya. Kita klik dulu yang sini. Tadi diminta itu, salah. Cancel. Klik ini kita, hmm, yang sebelah sini aja dulu deh. Ini terhadap garis tengah sih. Kita delete dulu. Oke, smart dimension. Lalu kita pilih. Oke, untuk panjangnya ini kalau nggak salah 24 pas ya. 24 pas. Ya, lalu untuk yang di atasnya ini, garis yang di atas ini 18. 18. Enter. Oke, sudah jadi kurang lebih desainnya seperti ini ya. Seperti yang kalian lihat garisnya udah hitam semua, fully defined. Jadi tidak ada lagi yang under defined. Sehingga ini jika kita ingin mengubah desain ini menjadi produk fisik, udah aman ya. Karena setiap elemen sudah ada dimensinya masing-masing, udah ada ukurannya, jadi gampang gitu untuk bikinnya. Oke, ini adalah desain kedua. Lanjut kita akan membuat desain yang ketiga. Oke, baik semuanya. Sekarang lanjut ke gambar ketiga. Kita akan menggambar bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, kita akan menggunakan tools fillet. Fillet yang ini, tools ini sebelah kiri atas ya, sketch fillet. Di mana itu tools ini kita gunakan agar sudutnya itu tidak tajam, melainkan dia seperti melingkar gitu ya. Ada radiusnya gitu, seperti ini ya. Kita akan pakai di sini. Kita akan gunakan tools mirror entities juga karena di sini ada, jika dibagi di tengah nih ya, ini kan bentuknya simetris tanpa kecuali ada bagian ini. Nah, itu bentuknya kurang lebih simetris. Nanti kita akan mulai dengan membuat persegi panjang. Kita tambahkan desain yang di dalamnya sini dulu, baru kita buat bagian yang setengah lingkaran ini. Oke, tanpa lama lagi langsung kita buat filenya, file baru. Part, ya up, oke. Oke, pada sebelah kanan bawah, pastikan satuannya adalah mmgs ya, bukan IPS, karena pada modul kali ini akan menggunakan satuan mmgs. Langsung aja kita desain pada top plane, kita klik top plane, lalu sebelah kiri, ini ada tulisan sketch ya, kita langsung aja klik sketch. Oke, sudah ada, langsung kita mulai. Mulai dari sebuah kotak dulu, buka. Oke, kurang lebih seperti kotaknya. Menggunakan smart dimension, lalu di sebelah sini
Itu panjangnya kalau tidak salah 165. 160, 165, enter. Panjang 165, yang sebelah sini panjangnya yaitu 80. Oke. Oke, kurang lebih bentuk kotaknya udah selesai. Nah, kita akan membentuk tanda plus itu ya, yang di sebelah kanan. Langsung aja kita buat. Aku menggunakan ini, circle. Dan juga nanti akan menggunakan garis ya. Kita akan buat seperti ini. Lalu di sebelah bawahnya juga seperti ini. Bentar. Pastikan ini radiusnya adalah 7,5 ya. Atau jari-jarinya 7,5 karena yang di modul ukurannya 7,5. Pastikan sama. Ya, langsung kita gunakan ini line. Oh, salah pencet. Titik sini kita sambungkan ke titik yang di bawahnya. Sebelahnya sama ya perlakuannya. Sambung ke titik sini. Oke, sekarang bentuknya sudah jadi. Kurang dua lingkaran lagi ya, berarti. Ya, anggaplah sebelah sini ya. 7,5. Kita ketik radiusnya 7,5. Checklist jangan lupa. Oke, buat lingkaran lagi. Anggaplah di sini lah ya. Buat radiusnya 7,5. Oke, lalu kita tambahkan garisnya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada bagian yang overlap ya, atau garisnya dia memotong, sedangkan pada desainnya itu bentuknya kayak gini ya, dia nggak ada garis yang memotong, dan juga simetris ya, ukurannya semua sama, untuk diameternya 7,5, untuk jarak titik-titik sini 30. Oke, langsung aja kita buat. Kita akan menggunakan namanya trim entities, pastikan pilihannya yaitu trim to closest. Kita akan trim ini, kita akan trim ini, dan juga trim ini. Oke, slide. Nah, oh, belum, masih ada yang perlu di trim. Kita perlu trim ini, dan juga ini. Oke, udah. Nah, karena tadi bentuknya simetris, tiap titik itu ukurannya sama ya, radius lingkarannya sama, panjang garis tiap garis ini juga sama. Kita akan menggunakan tools namanya add relation ya. Di sini ada pilihan display or delete relation. Klik yang tanda panahnya, lalu klik yang add relation. Kita akan klik add relation. Nah, ini kita akan pilih arc-nya. Setiap arc-nya kita klik, lalu pada add relation-nya kita pilih yang equal, yang berarti ukurannya akan sama. Lalu kita klik checklist. Oke, sudah. Lalu kita akan add relation lagi untuk yang garis-garisnya ya. Klik semua garisnya. Ada 8 garis total, pastikan semua diklik ya, semua dipilih, lalu kita klik equal. Oke, baru kalau udah kita klik checklist. Nah, di sini masih under define, kenapa? Karena parts yang kita gambar ukurannya tuh belum pasti, sehingga dia masih under define, maka kita perlu namanya menggunakan smart dimension. Kita ukur dulu jarak dari si ini, titik tengahnya sini ke garis ini ya. Yaitu jaraknya kalau di modul adalah 42,5. Iya, 42,5. Titik 5, kita klik OK. Oke, jarak ke sumbu Y sudah sesuai. Sekarang kita hitung jarak ke sumbu X ya. Sini, kita geser. Jarak ke sumbu X adalah 38. Enter. Oke, 38 jaraknya seperti udah sesuai ya. Jarak sini ke sini itu adalah kita buat jadi 30. Oh, cancel. Salah. Bentar, kita buat ininya aja dulu ya.
dimensinya. Oke. Eh, oke, oke. Checklist. Oke. Smart dimension. Kita coba ubah ini terlebih dahulu. Let's see. Ini adalah 7,5, 7,5. Oke, semuanya berubah. Ini ke sini. Sebelah sini adalah 30. Kita lihat apakah berubah. Oke, berubah semua. Oke, oke, oke. Lalu jarak dari sini ke sini, kita klik adalah 42,5 ya teman-teman. 42,5 meter. Lalu jarak dari sini ke sini, kita buat jadi 38. Nah, fully defined semua. Akhirnya, 38. Sip. Oke, oke, oke. Ya, bentuknya sudah jadi ya, gambar seperti ini. Kita lihat di desainnya. Berarti kita kurang arch. Archnya ini beda, eh, filletnya ini beda radiusnya ya. Jadi jangan nggak bisa pakai mirror. Yang bisa pakai mirror itu adalah yang sebelah sini ya, atas ini. Jadi kita akan buat dulu setengah lingkarannya. Lalu kita akan coba mirror. Oke, langsung aja. Agar bisa mirror perlu ditambah namanya ini ya, construction line yang pas di tengah. Ini dia titik tengahnya ya, sampai sini lah ya. Oke, select. Kita akan buat menggunakan legend arc. Dari sini, eh, nah, mana titik ininya? Oke, anggaplah sampai situ. Kita akan trim ini. Lalu kita akan tambahkan dimensi si lingkarannya, yaitu 25. 25. Checklist. Oke, sudah 25. Sekarang kita akan mirror entities. Kita akan klik, ini entities to mirror adalah ini. Mirror about artinya dia akan dicerminkan dengan istilahnya posisi cerminnya itu ada di mana gitu loh. Nah, ini makanya aku taruh garis construction di tengah supaya agar pas gitu loh mirrornya. Jadi nggak terlalu geser. Jadi ketika aku klik ini, salah salah. Ini hapus delete delete delete. Nggak jadi. Nah, mirror about. Nah, mirror about kita klik ini. Nah, bener kan? Hasilnya seperti ini. Kita klik checklist. Oke, sekarang tinggal kita trim ini ya. Oke, jadi ini udah sama-sama 25 ya. Select. Nah, ini sudah sama 25. Lalu kita perlu membuat ini ya, yang di tengahnya, yang di tengah sini. Lebarnya 25, di sini ya, tingginya berarti 20 ya. Sip, langsung aja. Oke, aku akan menggunakan line aja ya. Akan menggunakan line, anggaplah sampai situ. Lalu kita akan menggunakan tangent arc. Tangent arc dari sini sampai, oke, kita akan pakai mirror lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita akan trim sebelah sini. Sip. Select. Lalu kita akan mirror entities. Entities to mirror adalah ini dan ini. Klik mirror about ya. Lalu kita klik yang ini garisnya. Oke, udah ya. Kita klik checklist. Oh, bentuknya malah aneh. Oke, berarti nggak bisa di mirror. Sorry. Ini nggak bisa di mirror ya teman-teman ya. Nah, dilihat aja. Oke, kita buat ini. Sini sampai anggaplah sini ya. Select. Kita lalu pakai tangent arc. Ini nyambung ke sini. Sip. Kita akan trim juga. Ini. Smart dimension. Ini akan jadi
25 ya. 25 checklist. Oh, 25. Oh, bukan 25. Sorry, sorry, sorry. 25 itu diameternya. Diameternya berarti radiusnya adalah 12,5. Jari-jarinya 12,5. Ini kita Ctrl Z dulu. Ini kita hapus aja lah ya. Kita pakai gunakan titik ke titik ya. Per dimension, titik sini ke titik sini. Kita ubah jadi 25. Enter. Nah, sudah. Lalu yang sebelah sini adalah 20 ya tingginya. Masih belum define. Sebentar. Ini oke. Nah, checklist dulu. Oke. Nah, tadi dia belum define karena si benda ini, bentuk bentuk ini dia jaraknya belum pas di sebelah mana gitu di antara kedua setengah lingkaran ini ya. Nah, ini jaraknya bukan 19,24, namun cara menghitungnya itu gampang. Itu ini kita udah tahu jarak dari titik sini ke titik sini, ujung ke ujung ini adalah 165. Nah, 165 ini akan dikurang dengan diameter kedua setengah lingkaran ini. Kan 25, berarti diameternya 50. 50 tambah 50, 100. Sisa 65. 65 dan diameter lingkaran yang ini, setengah lingkaran ini adalah 25 ya. 12 setengah kali 2, 25. Berarti 65 dikurang 25, menyisakan 40. 40 akan dibagi 2. Berarti jarak garis ini dan juga garis ini akan jadi sama, yaitu 20. Gitu. Kurang lebih ngitungnya seperti itu. Ini kita akan ubah jadi 20. Oke, sudah ya. Ini kayaknya jangan gitu deh. Pakainya ini biar keren. 25. Oke, sip. Nah, oke kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan membuat filletnya aja ya. Kita akan mulai membuat filletnya. Yaitu nih, ada di sebelah sini dan juga sebelah sini ya. Tiga sudut total. Dengan yang paling kecil adalah 5, lalu yang sebelah kiri 10, sebelah kanan 12. Oke, untuk cara penggunaannya langsung aja kita buka. Ini dia, kita akan klik yang ini ya. Sketch fillet, kita klik. Oke, lalu kita klik line ini, kita klik line ini juga. Nah, ini sudah membentuk ya. Nah, bentukan filletnya hanya saja radiusnya adalah 10. Kita perlu ubah jadi 5. Tulis 5 lalu tekan enter, sudah ya. Lalu kita klik checklist. Sip, dia bentuknya sudah seperti ini. Sudah sesuai ya berarti ya. Lanjut lagi, kita akan membuat fillet lainnya. Ini agak digeser aja biar kelihatan lebih bagus. Oke, kita akan buat fillet lagi. Sketch fillet yang sebelah sini sekarang ya. Klik yes. Lalu di sini kita ubah jadi 10. 10 mm. Klik checklist. Loh, kalau sepertinya kita bagian itu skip terlebih dahulu. Kita buat bagian lingkaran-lingkaran ini ya. Langsung aja yang sebelah sini. Lingkaran kecil diameternya 13, lingkaran besarnya 24. Ya, langsung aja kita buat. Kita akan menggunakan namanya circle. Ini udah ada titik tengahnya. Kita klik diameter 13 berarti jari-jarinya adalah 6,5, 6,5. Oke, sudah ya. Checklist, circle lagi. Kita buat lagi. Sekarang diameternya adalah 12 karena jari-jarinya 12 karena diameternya 24. Kita klik checklist, kita tambahkan smart dimension. Ini adalah 13. Checklist yang sini adalah 24 ya. Checklist 24. Oke, sudah. Sudah jadi. Sekarang lingkaran yang sebelah kanan. Lingkaran kecilnya diameter 11, lingkaran besarnya diameter 18. Oke, langsung kita buat. Ada titik tengahnya di situ. Kita pakai acuan di titik tengahnya agar sesuai dengan gambar.
11 diameternya, yang berarti jarinya adalah 5,5 ya. Oke, betul, 5,5. Checklist. Kita buat lagi. Sekarang diameternya adalah 18, berarti jari-jarinya adalah 9. Checklist. Sip. Langsung kita tambahkan Smart Dimension. Oke, checklist. Yang sebelah sini juga 18. Oke, checklist. Akan menambahkan line for construction agar terlihat jelas saja titik pusat di si lingkaran ini di mana. Oke, itu dia. Aku akan menambahkan line lagi karena aku yakin akan kepake. Kita akan tambahkan sampai sini dia untuk for construction. Select line ini adalah for construction. Oke. Yo, kenapa jadi begini? Kembali. Line for construction. Ya, kita anggaplah sampai situ. Select. Loh, under define. Lah, kalau nggak usah kalau kayak gitu. Oke, langsung aja. Di sini ada lingkaran ya. Lingkaran di mana dia titik pusatnya adalah berjarak 40 dari garis tengah, lalu jarak 40 juga dari garis yang di bawah sini ya. Oke, yuk langsung aja kita buat. Untuk lingkaran kecilnya diameternya 12, lalu 23, 30, lalu 40. Oke, langsung aja kita buat. Kita klik buat aja gambar lingkaran di mana aja bebas. Lalu kita tentukan posisinya ya. Dari sini ke garis ini adalah 40. 40. Sip. Lalu dari si lingkaran. Oh, sabar-sabar. Bentar, 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 bentar. Ini kenapa nih? Ngebug dia. Oke, aman ya. Dari titik sini ke garis ini kan menjadi 40 juga. Oke, kita klik 40. Sip. Lalu untuk diameternya adalah 12. Enter. Oke, sudah 12. Lalu kita buat lingkaran lagi. Ini untuk lingkaran yang 23. Lalu kita buat lingkaran lagi. Untuk lingkaran yang 30. Lalu lingkaran terakhir adalah 40 diameternya. Kita langsung gunakan Smart Dimension. Kita klik ini, tarik ke bawah. Set. 23. Checklist. Oke, sudah. Lalu yang ini tarik ke bawah. Yang ini adalah 30 ya. 30 checklist. Oke, lalu yang ini adalah 40. 40 checklist. Oke, sip. Oke, udah sekarang tinggal kita menaklukkan fillet yang di pinggir-pinggir sini ya, teman-teman ya. Kalau ini midpointnya coba kita dilihat. Bisa gitu, kenapa masih begini? Apa ini masih begini? Oke, sekarang malah ini ya. Mungkin karena ini. Oh, short dimension. Dan ini. Set. Oke. Oh, nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu.
Oh, ntar ya itu. Kita coba ini kali ya. Delete aja udah 10 checklist. Oh my god. Oke, ini berapa? 70. Oke, 70. Sip, 70 ya. Ya. Selanjutnya, paling ini deh. Ini dan ini. Yes. Akan jelas. Oke. Dimension 165 ya. 65. Oke, akhirnya ternyata ada terdapat relation di ini. Ternyata masalahnya tuh di garis yang bawah ini ya teman-teman ya. Yaitu ada yang namanya relasi midpoint. Dimana midpointnya itu harus kita hapus dulu, baru kita bisa bikin. Karena kalau midpointnya nggak dihapus, berarti itu midpointnya itu jadi patokan supaya kedua belah sisi di sebelah sebelahnya midpoint itu sama apa pokoknya value-nya atau jaraknya gitulah. Makanya ketika kita buat curve ya, fillet, dia malah bentuknya jadi ngaco karena panjangnya pengen disamain ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya kelar juga. Troubleshootingnya sangat amat banyak. Jadi ya begitulah ya gambar teknik. Bentuknya sudah sesuai ya. Berarti tadi ada trouble-nya di sebelah sini ya karena midpoint-nya. Jadi relasi midpoint-nya dihapus. Semuanya tadi jadi underdefined kan. Akhirnya kita tambahin dulu smart dimension-nya di tiap bagian. Kita buat ini apa ini namanya fillet. Baru kita bisa nambahin smart dimension-nya lagi dan akhirnya sekarang jadi ya. Oke, mantap. Dah langsung kita save. Ini adalah desain gambar keempat ya. Berarti oke. Nah, desain gambar keempat bentuknya kurang lebih seperti ini. Bisa dibilang lebih sederhana dari yang tadi ya bentuknya. Kalau dibilang kompleks sih enggak juga ya. Mungkin terlihat kompleks karena ini dia ada posisi yang miring. Nah, untuk posisi miring ini nanti kita menggunakan namanya construction line untuk menjadi acuan kita. Dan di sini ada tiga construction line ya, satu, dua, dan tiga ini. Nah, ntar kita akan menggunakan relation yang ini ya, relation yang perpendikular atau tegak lurus. Nah, kita akan menggunakan relation itu agar dia bisa pas ya bentuknya ini. Miringnya pas atau kita bisa menggunakan ini namanya center point straight slot atau straight slot gini lah ya. Nanti bentuknya langsung jadi seperti ini. Oke, langsung aja kita buat file new ya up. Oke. Pastikan mmgs mm gram second top plane sketch. Oke. Bentuknya ini adalah trapesium kayak setengah setengah trapesium ya bisa dibilang ya. Bentuknya sebelah doang. Aku akan pakai line aja biar lebih gampang. Akan buat gini, 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 gini. Oke, udah lalu udah line yang seperti ini kita buat bentukan kasarnya aja dulu ya. Belum ada ukuran pasnya. Buat dari sini ke lurus ke bawah. Pastikan garisnya lurus ya teman-teman ya. Karena kalau nggak lurus, capek lagi ngaturnya. Ya, pastikan lurus ya teman-teman ya. Select. Oke. Di sini aku akan add relation terlebih dahulu, yaitu ini, dan ini dia akan paralel. Tidak equal karena tentunya panjangnya berbeda. Kita akan buat paralel aja terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita masukin dimensionnya atau ukurannya ya. Untuk garis yang di bawah ini adalah 150. 50. Ntar ya udah 150. Lalu yang sebelah sini adalah 12. Oke, sudah ya. 12. Jarak
Ini juga 12, 12 checklist. Jarak yang di sebelah atas dari titik sini ke titik sini ini adalah 83. 83 checklist. Oke, 83 sudah. Jarak yang sebelah pinggir sini, garis ini itu adalah 80 pas. 80 pas. Checklist. Oke, sudah fully defined ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buat. Ada mulai dari yang sebelah sini dulu ya. Nah, ini ada lingkaran tengah sini, jaraknya 41,5 ke garis yang ini ya. Lalu kita akan buat kedua benda lonjong ini. Oke, langsung aja kita buat. Salah. Ini dia. Nah, aku akan menggunakan circle. Kita taruh aja di sini ya. Anggaplah situ smart dimension. Kita akan jarak ambil titik sini ke garis. Kita akan buat ini menjadi 41,5 ya. 41,5. Checklist. Oke. Sekarang untuk dimensionnya ini nggak diketahui, tapi aku tanya-tanya Kormat. Ini adalah 10 ya. Anggap aja ini adalah 10. Akan aku tarik ke bawah sini. Jarak diameternya adalah 10. Checklist. Oke. Lalu jarak ke bawah sini, ke garis yang ini adalah 34. 34. Checklist. Sip ya. Udah bisa. Udah ada. 34. Oke. Aku akan menggunakan, nambahkan ini ya apa? Line aja yang for construction biar kelihatan lebih rapi. Biar kelihatan rapi aja. Ini dari sini ke anggaplah sampai sini lah ya. Select. Oke dah. Nah, aku akan menggunakan line for construction lagi. Line for construction ini gunanya untuk jadi patokan kita ketika kita ingin membuat desain seperti ini nih. Nah, ini kan ada bentukan lonjong ini. Nah, kita kan nggak tahu pasti nih posisinya di mana. Nah, line for construction ini jadinya buat acuan kita sehingga kita mengukur jarak menggunakan line for construction ini gitu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kembali lagi ke yang tadi, langsung kita bikin. Misal ada yang kayak gini ya. Set. Aduh. Set. Sampai sini. Oke. Select. Lalu ada lagi yang dari sini ke sini, anggap aja lah ya sampai sini. Oh, salah salah. Ini adalah for construction. Jangan sampai lupa. For construction lagi. Ini dia kita sampai sini. Set. Oke, nice. Sudah ya. Eh, nah, kita menggunakan smart dimension untuk titik ini, garis ini, jarak terhadap garis construction dengan terhadap garis yang sebelah kiri ini adalah jaraknya 17,5. Kita klik 17,5. Enter. Oke. Jaraknya udah, lalu garis yang satunya yang ini, jarak ini ke garis ini ya, bisa dibilang titik tengah si lingkaran ya. Jaraknya itu adalah 24 ya. 24 center atau checklist sama aja. Lalu jarak garis yang ini, yang horizontal di atas ini adalah jaraknya, kita hitung jarak ini ke titik yang sebelah sini, yaitu 17 ya, sebesar 17.
17. Ntar lalu jarak garis ini ke garis yang ini, ya kita pakai acuannya titik titik ujungnya, yaitu 34 ya. Ini adalah 34. Ntar. Oke, sama juga aku mau nambahin ini deh, boleh deh. Nah, oke aja. Oke, sip. Nah, sekarang kita udah ada acuannya. Kita akan coba bikin ini ya, straight slot ya. Jadi kita ada titik potongnya di sini nih. Sebentar, agar lebih pasti, aku akan buat, ini kenapa masih biru ya? Nggak apa deh. Display relation, yaitu ini dengan ini dan juga ini. Oh, nggak bisa, itu ini. Perpendikular. Artinya tegak lurus. Oke. Lalu yang ini dengan ini juga perpendikular ya. Tegak lurus. Relation lagi. Ini dengan ini perpendikular. Tegak lurus. Sip. Lalu ini dengan ini perpendikular. Supaya dia tegak lurus. Sip. Sudah. Langsung aja kita bikin ya. Straight slot. Oh, sepertinya akan lebih mudah kalau ini dimensinya bukan dari si titik ini, tapi dari si ininya ya. Salah aku, maaf teman-teman. Oke, ini sebagai acuan aja. Kita buat straight slot. Ini ke bawah sini, anggaplah. Oke, kita buka. Oke, sudah ya. Satu, lalu yang kedua, straight slot lagi. Oke, select. Nah, sekarang kita buat smart dimensionnya. Dari titik ini ke titik ini, itu tadi 17,5. Lalu dari titik si ini, titik pusat si ini ke titik sini adalah 24. Oke, lalu dari sini ke sini adalah 17. Dari sini ke sini adalah 34. Oke, select. Kita akan add relation di mana ini. Oh, sebentar kita clear dulu. Oke, ini dan ini mereka equal. Ya, berarti panjangnya sama ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan radiusnya. Radiusnya adalah di mode 7. 7 pas. Checklist. Enter. Ini juga sama ya. 7 pas. Oh, sebentar. Ini kenapa masih under define? Boleh lah ya. Bagian di segitiganya, kita bentuknya miring. Dia bentuknya miring. 51,3 derajat. Oke. Begitu, langsung kita coba ya. Aku akan coba menggunakan yang namanya line for construction. Oke, ngasal aja bentuknya. Kemiringannya bebas, baru kita pakai smart dimension. Kita klik garisnya, lalu kita klik titik ini. Jadi kita klik yang sini ya, panah ke kanan. Oke, ini sudah jadi untuk sudutnya ya. Kita ubah jadi 51 titik ya, pakai titik bukan koma, 51,03. Checklist. Oke, sip ya. Slide. Dah. Lalu kita akan tambahkan, aku mau tambahin garis lagi. Atau nggak usah deh, nggak apa. Sebenarnya gini aja cukup. Kita akan coba dengan circle lagi. Hmm, segini aja lah ya. Sip. Lalu kita akan tambahkan dimensinya. Jarak ke garis ini ya, titik pusat ini ke sini ada 28.
20,85, jarak ke bawah 2578. Oke, kita akan pakai Smart Dimension. Titik ini ke garis ini adalah 20,85. Dan garis ini ke si bawah sini adalah 25,78. 78 ya, 2578 ya. 2578, oke. Kita buat lagi lingkaran. Buat aja lah di sini kali ya. Oke, begini. Pastikan dia equal ya relasinya. Kita klik checklist. Sudah kita tambahkan line ya. Line ini dari sini ke sini. Select. Oke, kita akan add relation lagi. Ini dan ini harus equal. Itu yang terpenting. Lalu kita add relation lagi. Kedua garis ini harus paralel dengan garis construction. Agar dia miringnya sama 51,3 ya. Checklist. Sip. Sekarang kita bisa trim. Oke, lalu kita buat smart dimension. Ini ke sini adalah 20 ya teman-teman ya. Ini adalah 20. Oke. Jarak 20. Lalu untuk si ininya ya, radius jari-jari si arc-nya ini adalah berapa itu? Tidak diketahui, anggap aja 5 pas ya teman-teman ya. Samakan dengan yang lingkaran yang di tengah-tengah ini, yang kecil tadi yang sudah tadi kita buat. Ya kan, diameternya 10, berarti jarinya 5, kita anggap sama aja. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, sudah jadi. Under define, mungkin under define-nya karena ini kali ya. Ini under define, kita kasih, kita apain ya biar bisa define ya, karena ini masih under define. Oke, dia sudah paralel. Oke, fully define semua. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Untuk desainnya udah fully define semua gitu. Gampang kita menggunakan eh, alat. Tadi kita coba menggunakan ini ya, tools straight slot. Ternyata mungkin ilmuku masih kurang. Jadi nggak apa-apa, kalian juga bisa coba-coba sendiri. Oke, kita lanjut ke desain berikutnya. Oke, teman-teman, ini adalah desain terakhir yang akan kita buat. Seperti kalian lihat ini di sini banyak lekukan-lekukan ya. Terlihat susah sebenarnya gampang. Kita akan menggunakan fillet lagi. Nah, untuk bagian lekukan ini, dia itu adalah garis lurus. Lalu di sini ada untuk si apa? Tangent arc-nya, namun tangent arc-nya tidak nyambung ke garis lurus ini. Sedangkan akan disambung menggunakan tools fillet ya, sehingga bentuknya dia halus gini ya transisinya ya. Menggok ke kanan, menggok ke kiri. Mantap. Oke, langsung aja kita buat ya. Oke, pastikan satuannya mmgs di pojok kanan bawah ya. Ntar kalian kelihatan itu ada tulisan IPS lah atau apa gitu. Kalian klik aja, nanti dikasih option. Oke, top line, sketch. Ini dia langsung kita bikin. Kita bikin bentuk awalnya aja ya terlebih dahulu. Mana? Ini dia. Berarti kita mulai dari sini ya. Smart dimension. Nih, kita pakai line aja. Pakai line lebih gampang teman-teman. Lebih simpel aja. Ini menurutku.
Sini, sini, lalu sini, turun lagi, sini, sini, select, kita buat lagi. Dari sini, ke sini, ke sini, sini, lalu, oh, sepertinya kurang panjang ya. Panjangin lagi bisa nggak ya? Bisa kali ya? Jelek deh. Apa saya hapus? Ini kalau ke sini, sini aja lah ya. Oke, sudah pas. Nah, ini dia yang aku maksud putus ini ya, karena nanti kita akan sambung dengan eh tools fillet. Oke, langsung aja kita bikin arc-nya. Tangent arc. Yang sebelah sini dulu, sini ke sini. Oh my god, bentuknya malah kayak gitu. Ini dia, set. Lalu ada juga yang dari sini. Kita anggap aja nyambungnya ke titik tengahnya. Select. Oke, kita trim entities. Hapus. Yes. Kita hapus lagi. Oke, langsung kita masukin dulu untuk dimensionnya. Panjang total adalah 160 ya. By panjang amin tingginya ya, yang paralel dengan sumbu Y. Ini itu adalah 160, 169, 160. Checklist. Ini adalah 40. Checklist. Ini adalah 10. Dari sini ke sini adalah 30. Checklist. Ini adalah 40. Lalu anggap aja dari titik situ ke titik sini. Ini ada 30. Oke aja, sip. Nah, sekarang untuk bagian ini diameternya adalah 20 ya. Kita ubah jadi 20. 20, oke sip. Eh, lalu ambil titik ini ke titik ini dulu kali ya. Ini adalah 125. Oke, langsung kita mulai dengan perlakukan-lakukannya ya. Fillet-filletnya ada banyak yang perlu kita fillet. Satu, dua, tiga, empat. Empat doang. Oke, dengan ini tiga, ini lima, lalu ini 10, ini 10 juga. Oke, sip. Langsung aja ya. Mulai dari yang ini. Kita akan klik fillet, klik ini. Kita ubah ini menjadi 3. Enter, 3 mili. Udah ya, itu lalu kita klik checklist. Sudah terbentuk. Wis, kita klik fillet lagi. Ini ke ini dengan fillet diameternya adalah 5. Kita checklist sip. Ini digeser aja dulu. Ini geser lagi. Oke, sekarang kita langsung bikin yang dari sini ke sini ya. Ini diameternya 10. 10, enter. Nah, itu dia bentuknya udah sesuai ya lekukannya ya. Kita klik checklist, sip. Kita perlu ini lagi. Saya dulu aja. Oke. Ini dari si ini ke si ini 10 juga. Kita klik checklist, mantap checklist lagi. Oke, sekarang tinggal kita tambahin untuk smart dimensionnya ya, dimensionnya. Untuk yang ini dia adalah smart dimensionnya ukurannya 15. Kita checklist kan 15, 10, 10. Oke, ini udah aman. Sekarang dari titik ini, oh salah, bukan dari titik itu.
melainkan dari titik pusat si ininya ya, lekukannya ya. Titik pusat kelekukannya ke sini, pastikan jaraknya itu 90, 90, checklist. Oke, lalu kita smart dimension lagi. Dari titik pusatnya si ini ke garis yang paling pinggir, yaitu 100 pas. Checklist. Oke, mudah sekali teman-teman. Ya, sudah selesai. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini sangat sederhana. Ya, lebih sedikit troubleshooting dibandingkan gambar desain ketiga ya. Emang yang ketiga itu emang agak susah ya. Hmm. Kalau kalian belajar pasti nggak ada yang susah. Aku yakin tidak ada hal yang susah jika dipelajari. Oke? Jadi ya kurang lebih seperti ini untuk uh, video kali ini. Ada 5 desain total, atau kalian mau buat desain kalian sendiri, kalian bisa coba. Oke, sekian. Aku Yoga pamit undur diri.